Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi menggunakan Gemini yang gratis tentunya. Nah, di sesi-sesi sebelumnya ketika kita menggunakan Canva untuk ngelihat lagi apa yang sudah kita buat, itu biasanya kita masuk ke Canva-nya seperti ini. Kemudian kita masuk di code gini, nanti akan muncul di sini. Recent chat-nya itu akan muncul di sini. Kalau isi all itu nanti akan muncul di sini. Apa-apa yang sudah kita bikin akan muncul di sini. Nah, bagaimana dengan Gemini? Kita akan coba masuk di Gemini-nya. Oke, di gemini.google.com. Oke, kita sudah masuk yang ini. Di sini kita nggak muncul tampilannya seperti Canva. Kita tentu bingung ada di mana kode yang sudah kita bikin. Pertama yang bisa kita lakukan, boleh klik di sini. Nah, di sini akan munculnya di sini percakapan-percakapan. Kalau kita menggunakan Gemini, aplikasi yang sudah kita bikin itu bercampur dengan percakapan-percakapan yang lain. Karena di Gemini kita juga bisa membuat gambar, membuat musik, dan hal-hal yang lain. Nah, itu bercampur. Tidak masalah, nanti tinggal kita pastikan kalau kita menggunakan versi gratis, saran saya buat beberapa akun Gmail dan spesifik. Misalnya kalau untuk pembuatan aplikasi gunakan Gmail A, kemudian untuk pembuatan gambar gunakan Gmail B, sehingga nanti pencariannya lebih mudah. Kita lanjutkan lagi untuk kita akan mencoba mengedit aplikasi yang sudah kita bikin. Oke, ini terakhir yang kita bisa bikin. Kita sekarang akan coba mengedit tampilan ya. Misalnya di sini rekapnya. Nah, ini rekapannya kan langsung muncul total rekapannya. Nah, kita mau di rekapannya ini nanti ada rentang waktunya. Ini kan langsung muncul tanggal berapa. Itu kita pingin ada rentang waktunya. Kita tambahkan di sini. Buatkan rentang waktu tertentu untuk menampilkan rekap bulanannya. Oke, kita coba seperti ini. Nah, ini nanti akan ada rentangnya. Karena kalau dalam bentuk seperti ini, itu apa yang kita isikan, dia akan masuk semuanya. Padahal kadang kita pingin di rentang waktu tertentu itu laporannya berapa gitu loh. Tidak semuanya. Misalnya kas masuk di bulan Januari, di bulan Februari saja. Nah, itu nanti akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita tambahkan rentang tanggal. Nanti di sini akan muncul rentang tanggalnya. Tapi kita tunggu prosesnya. Oke, kita lihat sekarang di rekap periode. Dan ingat, setiap kali kita mengupdate ini otomatis akan dikosongin lagi. Karena data ini akan tersimpan di temporary. Kita masih belum mengatur agar aplikasi ini itu mengakses satu database. Nah, database-nya kemana itu kita masih belum atur. Kita baru mengatur tampilan saja dan format prosesnya aja yang kita baru atur di depan ini. Oke, kita lihat ya dari proses ini di rekap periode. Oke, di sini. Nah, di sini muncul Anda dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sehingga nanti kalau kita tambahkan iuran, pengeluaran, itu nanti karena akan masuk di sini iuran. Itu akan muncul di sini total rekapannya. Oke. Kemudian kita mau tambahin apa lagi ya untuk di sini? Oke, untuk iuran misalnya, iuran tambahkan kategori iuran
tambahkan kategori iuran, kemudian dan bisa menambahkan kategori tambahkan kategori iuran dan kategori tersebut sudah ada CRUD-nya. CRUD itu standar create CRUD itu ada proses penambahan, pengeditan sama penghapusan. Ada CRUD-nya. Tambahkan kategori iuran dan kategori tersebut sudah ada CRUD. Oke, kita coba ya. Tambahkan. Kan tadi iurannya baru kosong. Hanya iuran gitu aja, langsung jumlahnya berapa. Nah, kita pingin iurannya itu macam-macam. Misalnya iuran air. Kebetulan di SMK 6 itu ada iuran galon. Atau misalnya ada iuran mau rekreasi, misalnya di kelas itu mau mengadakan rekreasi, itu ada iurannya misalnya, itu bisa dipisahkan. Kita buat kategorinya sehingga nanti pelaporannya itu akan iuran itu akan terekap sesuai dengan kategorinya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang ada kategori ya. Iuran mingguan, dana sosial itu sudah muncul, bisa edit, bisa hapus. Oke, sehingga di sini nanti di iuran siswanya siapa? Ini kebetulan siswanya belum ada. Sehingga misalnya gini, kita tambahkan satu siswa dulu. 01. Oke. Kita simpan. Kategorinya sudah aja kan. Ini sehingga ketika di iuran ini, nah dia mau bayar apa? Iuran mingguan atau dana sosial? Oke, iuran mingguan misalnya 10.000, simpan. Sekarang nanti direkap ini akan muncul di sini. Oke, pengeluarannya. Oke, demikian di sesi ini bagaimana menambah beberapa fitur di aplikasi Kas Kelas. Lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.